Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSHB dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Gina Syarifah dalam program Dokter Menjawab. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia jatuh pada tanggal 10 Oktober 2021. Hari ini kita akan membahas tentang orang dengan gangguan jiwa. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh sahabat RSHB di rumah untuk tetap dan selalu support kami dengan cara follow dan ikuti akun media resmi kami di RSUD Hasan Basri HSS. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube channel ini. Tentunya hari ini juga kita akan bagi-bagi bingkisan kepada teman-teman atau sahabat RSHB yang bertanya dan pertanyaannya kami bacakan. Bersama saya hari ini, seorang dokter spesialis kejiwaan, kelahiran Medan 17 Maret 1972. Beliau menyelesaikan spesialis kejiwaan di Universitas Airlangga Surabaya. Ini dia, Dr. Sofyan Natasaragi. Baik Mbak Gina. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dok, kita hari ini bakal bahas temanya tentang ODGJ. Baik, ya. Orang dengan gangguan jiwa. Menarik sekali dok. Mungkin sahabat RSHB di rumah juga penasaran seperti saya. Karena tidak sebagian orang sadar dok akan adanya penyakit seperti ini. Padahal ini juga sebuah penyakit ya dok ya. Iya, betul. Gangguan. Ya. Bagaimana kalau langsung kita bahas dok? Sebenarnya apa itu orang dengan gangguan jiwa dok? Baik, terima kasih Mbak Gina. Di awal tadi Mbak Gina mengatakan bahwa ini masih dalam bulan-bulan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Iya. HKJS yang ke-29, tepatnya itu 10 Oktober 2021 tadi. Temanya cukup menarik ya, kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Tema ini sangat penting ya, karena selain yang kita lihat selama ini bahwa kesehatan jiwa itu masih belum begitu terperhatikan ya, dan tidak banyak lagi RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, yang memiliki psikiater atau SPKJ dan pelayanan kesehatan jiwa di RSUD. Jadi dengan adanya ini, saya pikir cukup baik buat kita, khususnya bagi mereka penderita ODGJ. ODGJ tingkatan ya, orang dengan gangguan jiwa. Jangan mengartikan sempit ODGJ. Kita mengerti di luar sana, ya mungkin bahkan dari tadi menganggap bahwa ODGJ itu dalam arti sempit, tanda petik mungkin ya sering dikatakan gila, atau walaupun secara pribadi saya tidak setuju dengan istilah itu ya. ODGJ itu sendiri banyak ya. Orang dengan kita sebut gangguan mental organik ya, pasca stroke, kemudian ada perubahan perilaku, itu juga ODGJ. Orang dengan penyalahgunaan zat narkotika, nafsa, narkoba atau apapun istilahnya, itu juga termasuk ke dalam ODGJ. Termasuk ke dalam ODGJ. Orang dengan gangguan cemas, gangguan suasana perasaan, gangguan psikotik, gangguan jiwa berat ya. Kemudian ada kadang-kadang mereka datang dengan keluhan fisik, padahal secara pemeriksaan penunjang tidak ditemukan, ternyata itu adalah bagian dari masalah psikologis yang mendahului yang memunculkan gejala-gejala somatik ya. Itu juga termasuk ODGJ. Orang dengan retardasi mental, orang dengan gangguan kepribadian, orang dengan anak dengan ADHD, anak dengan autis, itu termasuk ODGJ. Ya. Dan itu sangat banyak. Jadi ODGJ itu cukup luas.
Itu Mbak Oke, Gina. jadi ODGJ ini bukan hanya orang yang, mohon maaf dok, mungkin masyarakat bilang orang gila, bukan Ya, ya dok ya? bukan cuma itu. Bukan, Bukan cuma itu. karena ODGJ itu cukup luas. Cukup luas. Ya. Oke, baiklah dok. Saya juga pernah mendengar dok, ada namanya orang dengan masalah kejiwaan. Baik, ya. Sekarang hari ini kita bahas orang dengan gangguan jiwa, masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Apa ada perbedaannya dok? Sangat berbeda, ya. Sangat berbeda. Ya. Kalau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu sudah diagnosis, sudah penyakit ya. Mudah merupakan suatu penyakit. Tapi kalau orang dengan masalah kejiwaan, ODMK, itu tidak kita sebut sebagai penyakit. Tapi orang dengan masalah kejiwaan ini berpotensi menjadi ODGJ. Mungkin tanda awal seperti itu mungkin dok? Bisa jadi, atau memang itu kerentanan buat mereka untuk menderita suatu gangguan jiwa yang disebut ODGJ. Cuma apa itu tergantung kepada dia rentannya kemana. Iya. Rentannya kemana. Berbeda berarti ya antara Berbeda. ODGJ dengan orang dengan Iya, masalah sangat kejiwaan. berbeda. Ya. Sekarang untuk ODGJ dok, apa ada gejala-gejala khusus dok? Orang dengan gangguan Setiap jiwa. penyakit pasti punya gejala. ODGJ yang mana? ODGJ yang mana? Ya. Kita ambil satu contoh ya, gangguan cemas. Gangguan cemas ini sebenarnya masih satu kelompok penyakit yang di dalam gangguan cemas itu banyak lagi subtype gangguan cemas. Contoh ya, ada satu pasien saya itu datang dengan keringat dingin. Keringat dingin. Tangan, kaki keringat dingin, jantung debar-debar, nyeri dada, sesak nafas, nyeri ulu hati, panas di dada, di pangkal kerongkongan kering, perasaan sedih tercekik, takut mati. Takut mati. Itu gangguan cemas. Gangguan. Masuk ke dalam ODGJ tapi dia kelompok gangguan cemas. Oke. Namanya kita sebut itu gangguan panik. Ya. Walaupun di awal kadang hanya kita menangkap hal itu, pada perjalanannya jadi bisa berkembang menjadi ODGJ yang lain. Yang awalnya mungkin kita sebut satu underdiagnosis ya. Kita sebagai psikiater terlalu dangkal dalam hal wawancara, mungkin tidak melihat ini ternyata bagian dari satu penyakit lain. Ya. Setelah dalam perjalanannya dengan pengobatan berubah itu keluhan. Baru kita ngeh bahwa ini ternyata ODGJ yang lain. Begitu. Bisa seperti itu ya dok Bisa ya? seperti itu. Berarti untuk kita mengetahui harus menggali ya dok ya? Menggali Terlebih dalam, lebih jauh. Ya. lebih dalam, lebih jauh. Iya. Sebenarnya gejalanya ini ke ODGJ yang mana? Iya. Seperti itu? Iya. Oke. Iya. Gitu. Banyak ya dok? Dan cukup luas? Banyak sekali ya. Jadi kalau kita bicara banyak tidaknya, kita membandingkan antara riset kesehatan dasar 2013 dan 2018. Untuk sekarang pasca pandemi COVID belum kita dapatkan data yang bagaimana setelah pasca COVID ya. 2013 angka gangguan mental emosional itu masih di angka 4% Indonesia ya, nasional. Pada 2013? 2013. Kemudian 2018 yang saya baca itu laporan Riskesdas 2018 itu sudah di angka 9,8%. Dari Angka, 4 ke... iya, naik 100%. Iya. Ya, jadi kalau dipecah lagi depresi itu 5% dari populasi. Ya, 5% dari populasi. Kalau angka nasionalnya itu di angka 7-an, itu saya sebut 5% itu kanker. Ya. Kalau untuk dengan gangguan jiwa psikotik ya, gangguan yang berat yang tanda petik yang disebut gila tadi itu untuk nasional itu sekitar 7 per mil per 1000. Kalau di Kalsel sendiri 4,8 per mil. Jadi setiap 1000 itu ada 5 orang. Kalau populasi HSS 250.000, 5 dikali 250, ya, Sudah angkanya di 1000 lebih? seribuan. Wah, Iya. di seribuan. Iya. Kita bisa bayangkan burden of disease, biaya penyakitnya itu berapa, ya, berapa. Kalau aja misal ya, kita hanya cerita schizophrenia. Kita
anggap angka-angka bulatnya itu per bulan itu 1 juta untuk satu kasus. Kali 1.000 Biaya aja pengobatan dok ya? biaya berobatnya. Biaya berobat. Kali 1.000 1 M sebulan. 1 M sebulan. 12 miliar setahun. Belum lagi kalau kita lihat dia tidak produktif setelah itu. Ya. Kita anggap misalnya berapa pendapatan minimal dia? Kali sekian. Ya kan? Kali 12. Bisa kita bayangkan berapa besar itu kerugian pemerintah Reguler. dari biaya dia berobat karena sakitnya dan tidak produktif. Iya. Bila dijumlahkan itu sebetulnya cukup besar. Bisa membangun satu proyek, satu SKPD. Itu gitu. Iya, Iya benar. kan? Mungkin 12 miliar itu bisa berapa ruang gedung sekolah? Iya. 2018 ya? 2018. Belum lagi yang 2020 sampai 2021. Belum. Saya Padahal- belum baca dan mungkin untuk pasca pandemi Covid ini mungkin nanti riset di 2021 atau Benar, Dok. 2022. Iya. Mungkin setelah pandemi ini ya, tidak hanya ekonomi yang berubah, Luar, kesehatan mental semuanya kayaknya berdampak ya dok ya. sangat Sangat luar biasa. berdampak. Hmm. Benar sekali dok. Luar biasa. Oke, ternyata cukup banyak ya dok ya. Iya. Nah, untuk ODGJ, kembali ke ODGJ dok. Faktor resiko dok untuk ODGJ. Faktor resikonya multifaktorial. Ya. Multifaktorial. Multifaktorial. Nggak bisa kita katakan, oh ekonominya gitu. Oh karena ada stresor sosial, psikososial apa. Jadi multifaktorial itu ada faktor genetik di situ. Genetik ya dok ya? Ada gangguan proses Perkembangan. perkembangan. Ya, di anak itu ada tumbuh kembang namanya. Oh ya, tumbuh kembang. Iya. Gangguan di tumbuh kembangnya bisa Bisa menyebabkan mempengaruhi. bisa mempengaruhi. Iya, mental seseorang kemudian hari. Kemudian traumatic life event. Masa lalu ya, trauma masa lalu itu bisa memunculkan kemudian. Belum lagi kelainan-kelainan secara biologis di otak yang mungkin akan mengganggu sistem atau zat-zat kimia di otak yang akhirnya akan menimbulkan gangguan-gangguan jiwa di kemudian hari. Ya. Gizi, asupan gizi masa kecil, ya termasuk berarti faktor ekonomi atau ketidakmengertian orang tua, ya. Jadi ekonomi tidak selalu linier dengan asupan gizi seseorang. Jadi ada atau secara ekonomi baik, tapi karena pemahaman dari orang tua tentang gizi yang baik itu tidak mumpuni, akan juga berdampak kepada tumbuh dan kembang anak. Yang nanti baru kita lihat gitu. Dan jiwa ini tidak begitu terpapar kena, walaupun ada kasus-kasus yang seperti itu, misalnya bencana yang menimbulkan trauma pada seseorang. Iya. Tapi kebanyakan kasus-kasus itu adalah masa lalunya. Makanya di dalam kedokteran jiwa itu ada psikodinamik seseorang yang harus kita tahu kenapa kok muncul sekarang, dulu ada apa. Berarti menggalinya adalah Jauh ke belakang. ke masa lalunya dok ya. Lalunya. Makanya kadang-kadang pada saat wawancara, begitu kita akan mencari apa sih yang menjadi stresor dalam hidupnya, tidak terlalu signifikan. Begitu kita mundur ke belakang, retrospektif ke belakang, Ternyata korban bully, iya. ada kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual masa lalu, sehingga dia menyimpan, merepress masalah-masalah itu di alam bawah sadar dan muncul nanti setelah dia dewasa. Itu bisa dicegah nggak dok ya? Misalnya Kalau waktu dicegah kecil, kan sebelum ya. maksudnya kan dia kan mungkin ada ini bullying ya dok ya. Waktu kita tahu, kita konsul supaya dia di masa depan nih akan lebih baik gitu dok, tidak memendam atau bahkan depresi. Lebih dini lebih baik. Lebih dini lebih baik. Lebih dini lebih baik. Berarti Ya. kita juga harus sadar ya dok ya. Harus berarti. aware kita. Ya. Harus aware. Apalagi kita orang tua ya. Kadang-kadang siapa sih orang tua yang tidak ingin anak baik? Tapi kadang-kadang kita tidak melihat potensi anak. Ya. Kita ingin anak baik, masukkan di sekolah favorit karena kita secara ekonomi mampu misalnya. Iya. Ternyata apa yang kita harapkan itu jauh panggang dari api. Anak menjadi depresi, anak jadi stres.
Lebih baik dia disekolahkan di sekolah yang mungkin sedikit ke pinggir dengan populasi siswa sedikit, dia bahkan lebih bisa berkembang di situ daripada dimasukkan di sekolah-sekolah favorit dengan populasi di kelas sekian, guru sekian, perbandingan tidak sesuai. Akhirnya membuat dia tersingkir di lingkungan sosial sesama dia di kelas, sangat berdampak tidak baik terhadap mentalnya. Oke. Berarti harus ada peran-peran orang sekitar, Dok ya? Sangat, Sangat ada harus ada peran-peran orang sekitar. Nah, Dok, apakah ada, Dok, cara deteksi dini nih, Dok, kita, keluarga, masyarakat untuk mengetahui seseorang itu menderita gangguan jiwa? Ya, sebenarnya tidak konsumsi awam ya. Deteksi dini gangguan jiwa itu tidak konsumsi buat masyarakat awam. Itu minimal adalah peran-peran dari petugas-petugas yang punya kapasitas dan berkompeten di bidang itu. Tapi paling tidak kita bisa melihat ada perubahan dari anak ya, misal gitu. Ya, bisa anggota keluarga kita. Anggota keluarga Iya. ya. Ada yang anak nih secara akademis awalnya di satu sekolah itu baik, tapi karena keinginan orang tua kemudian memindahkan, di contoh tadi itu ke sekolah favorit misalnya. Setelah satu semester akademik, kita lihat kok perolehan nilai akademis anaknya kok menurun. Orang tua banyak mungkin langsung bilang to the point aja, ini bodoh atau apa, belum tentu. Nah, itu perubahan. Iya. Itu mestinya dibawa kepada orang-orang yang punya kapasitas untuk menilai itu, ya, berkompeten untuk menilai itu. Ada apa dengan anak saya? Jangan-jangan itu adalah perubahan itu satu dari beberapa gejala ODGJ, gangguan jiwa yang diderita anak. Iya. Mungkin anak tertekan, Dok ya. Bisa. Orang banyak mengira bahwa gangguan jiwa itu hanya diderita oleh yang sudah dewasa. Iya. Gangguan jiwa. Iya, saya pikir juga seperti itu, Dok. Iya. Ternyata tidak. Gangguan jiwa sudah bisa muncul sejak kecil. Saya punya kasus, nama gangguan itu gangguan cemas perpisahan. Gangguan cemas perpisahan. Gangguan cemas perpisahan. Jadi anak ini sejak awal PAUD TK itu selalu minta ditunggu. Kalau ditinggal, udah. Anak ini teriak, tantrum, bentur-benturi kepala, macam-macam. Karena apa? Kita balik, flashback ya, kilas balik ke belakang, ternyata ada fase-fase perkembangan itu yang gagal mungkin. Sehingga anak ini memang mistrust terhadap lingkungan barunya. Tidak percaya dia, insecure dia di situ. Iya, ketakutan dia, Dok ya. Ketakutan dia di situ. Itu hati-hati ya. Itu kalau berjalan terus tanpa tingkatan awareness kita terhadap kondisi itu yang baik, jangan-jangan nanti begitu 17-18 tahun anak ini bisa jadi gangguan jiwa berat. Mungkin saja. Mungkin saja, Mungkin Dok ya. saja. Oke, menarik sekali, Dok. Ternyata iya, gangguan jiwa itu bisa dialami oleh anak kecil bahkan Bisa, ya? bisa. Oke. Bisa. Saya baru menemukan anak usia 11-12 tahun sudah menderita skizofrenia. Bagaimana, Dok? 11 tahun 12 tahun, skizofrenia. ya. Oke. Dan itu kasus jarang sebenarnya karena berdasarkan statistik kalau di kesehatan masyarakat tuh ada insiden, ada prevalensi, ada seperti itu ya. Angka kejadian skizofrenia itu mestinya, ini anak laki-laki kasus ini, mestinya di 15 sampai 25 tahun dia muncul di awal-awal masa usia produktifnya. Tapi itu 11 tahun. Dia sudah mulai tidak bisa, limitasi relasi itu sudah terganggu, tidak di depan guru dia meludah, BAB sembarang. Nah, yang seperti itu sudah kelihatan aneh. Anak usia segitu. Oke, jadi kayaknya para orang tua juga mungkin harus sadar ya untuk sahabat RSAB di rumah, kalau bilang anak kita mungkin nakal, terus suka bullying atau tiba-tiba pendiam, Dok ya, mungkin atau tiba-tiba tingkahnya aneh gara-gara sekolah tiba-tiba aneh ternyata mungkin ada sesuatu di sekolahnya mungkin. Nah, segera konsulkan ya, Dok ya. Segera dibawa ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa melayani untuk itu. Iya. Lebih baik kita sadari apa yang dialami anak sebelum nanti ke depannya waktu dia dewasa akan
Lebih iya, lebih benar. sulit ya. Lebih Jadi sulit lagi. gangguan jiwa itu tidak terlepas dari peran-peran dari sel-sel di otak orang itu ya. Semakin lama menderita suatu kondisi itu akan menggambarkan kerusakan yang lebih berat di otaknya nanti. Iya. Walaupun di rumah sakit kita belum bisa melakukan deteksi itu secara imaging ya, secara penunjang radiologi, eh, tapi setidaknya dari perilaku, emosinya, ya, kemudian proses pikirnya kita sudah bisa bisa simpulkan apa itu. Walaupun kita masih punya diagnosis banding, misalnya kasus yang saya sebut tadi, ada juga kasus seperti itu, ternyata memang ada gangguan-gangguan kelistrikan di otak yang diperiksa EEG itu, ternyata ada gelombang-gelombang epileptogenik mungkin di bagian-bagian otak yang bisa memunculkan gejala-gejala seperti itu. Jadi biasanya seperti itu saya konsultan ke neurolog untuk memastikan bahwa ini murni kah fungsional gangguan jiwanya atau organ. Itu kalau anak itu mungkin ada faktor genetik mungkin ya dok ya? Perannya cukup lumayan besar, walaupun seperti saya sebutkan di depan tadi bahwa itu sebenarnya penyebabnya faktor itu multifaktorial ya. Kalau peran genetik itu, kalau kita dulu itu pernah belajar buta warna, diabetes, buku Mendel ya, di gangguan jiwa memang tidak sebesar itu persentasenya, tapi peluang untuk muncul tetap ada. Apalagi dia ada faktor genetik, pola asuhnya salah, lingkungan salah, kemudian perilakunya dia menyala. Jadi hati-hati di awal bahwa suka kita mengatakan anak nakal. Iya. Sebenarnya saya tidak setuju. Anak nakal itu harus dipreteli dulu. Seperti Jangan-jangan dia itu kompensasi. Broken home di rumah, tidak dapat perhatian, dia cari perhatian di luar. Kemudian kondisinya tidak enak buat dia, nakal. Padahal dia mau minta perhatian sebenarnya. Juga harus dikonsulkan ya dok ya? Oke. Ya. Nah dok, sekarang kita nih menyadari ya dok ya, misalkan kita menjadi oh ternyata saudara saya atau anggota keluarga saya memiliki gangguan jiwa, entah itu kita bilang nakal atau dia tiba-tiba dia suka menyendiri setelah beberapa waktu, atau mungkin dia yang sering kita juga ngomong-ngomong sendiri. Nah dok, langsung kita konsulkan ke psikiatri. Namun dok, di masyarakat sahabat RSAB mungkin juga ada yang sependapat dengan saya nggak mau ke poli kejiwaan, saya nggak mau ke poli psikiatri, saya kan nggak gila gitu loh dok. Karena orang di masyarakat itu beranggapan bahwa yang berobat ke poli psikiatri adalah orang-orang. Nah dok, bagaimana dok, harusnya kita membuka mata para sahabat RSAB di rumah bahwa ternyata tidak seperti itu dok ya. Iya. Jadi saya bersyukur ada forum ini ya, setidaknya akan sedikit mengikis stigma itu ya. Poli jiwa identik dengan sebutan yang tadi, tanda petik tadi. Psikiatri itu ilmu yang luas sekali, ilmu yang sangat luas, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang kehidupan yang bisa diaplikasi dalam hidup kita. Diaplikasikan dalam hidup kita. Jadi peran kita dalam hidup dan kehidupan ini tidak lepas dari peran mental kita, peran jiwa kita. Ya. Jadi poli psikiatri itu tidak hanya melayani yang saya sebut tadi, ya. ODGJ luas, sangat luas. Ya, nanti misalnya ada kita kehilangan satu objek yang kita sayang, ya kan? Setelah itu ada perubahan, sedih, tidak semangat, tidak punya minat, tidak konsentrasi, ya kan, hampa, seperti tidak punya tujuan. Iya, seperti sendiri, makan terganggu, tidur terganggu, kadang-kadang terpikir untuk mati, bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Itu silakan datang ke poli psikiatri.
takut di kerumunan, Hmm. takut Kesepian dok, kesepian, kesepian di orang banyak di tapi orang kita banyak. kesepian. Iya, dibawa jalan-jalan sama pasangan ke mall, tapi nggak bisa menikmati yang dulunya menikmati. Anak yang selama ini pulangnya cepat, tiba-tiba kok sebelakangan sering jauh malam. Bepadah bilang dari rumah pakai tapih mau sholat isya berjamaah, Iya. pulangnya dekat tengah malam tapi jalannya nabrak-nabrak pintu. Nah, orang tua yang sesudah kena stroke tiba-tiba misalnya suka jalan malam. Kalau malam emosinya meledak-ledak, kadang-kadang seperti melihat-lihat bayangan, perilakunya aneh-aneh setelah pasca stroke. Ada lagi kadang orang tua yang pergi dari rumah kemudian ditemukan orang lain, harus diantarkan pulang. Itu polipsikiatri tempat pelayanannya. Oke. Seperti itu, sahabat RSAB. Gambaran dok, kalau mereka, anggap saja saya ke polipsikiatri, apa yang akan saya lakukan bersama dokter? Maksudnya, pemeriksaan seperti apa yang akan saya jalani dok? Baik. Sampai dengan saat ini, kita belum punya gold standar seperti disiplin ilmu kedokteran lain, misalnya, oh diabetes periksa HbA1c. Iya. Oh, tipoid periksa Tubex TS. Oh, diduga demam berdarah NS1 misalnya, atau apa ya kan. Kemudian oh gagal ginjal, urium kreatinin, kita tidak punya. Jadi kita mengandalkan kemampuan kita untuk wawancara sedalam mungkin, yang tidak lepas di awal bina hubungan dulu dengan pasien supaya pasien itu merasa nyaman, bisa percaya dengan kita untuk menceritakan semua apa yang dia alami. Kemudian nanti mungkin ada konfirmasi dengan keluarga, makanya perlu pendampingan keluarga. Nah, dari situ ada kesimpulan, oh pasien ini yang di depan saya ini adalah menderita ini. Jadi wawancara yang kita lakukan. Ya? Wawancara. Pasien datang ke polipsikiatri, kemudian adakan wawancara dok ya? Wawancara. Cerita. Ya. Kita psikiater dilatih untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Tidak menyela ketika pasien itu bercerita. Karena ketika dia cerita itu adalah setidaknya akan merilis apa yang menjadi beban di alam bawah sadarnya. Dengan begitu juga ada hubungan baik antara pasien dokter, bahwa dokter ini mendengar keluhan saya yang mungkin di luar sana tidak ada yang bisa mendengar dia. Gitu. Kemudian dok, setelah seorang pasien, oh ternyata ini harus rawat inap. Ya. Harus diadakan perawatan. Ya. Seperti apa dok? Perawatan yang seperti apa dan lingkungan seperti apa yang akan dihadapi seorang pasien jika dirawat di RSUD Hasan Basri? Baik. Ruang gedung rawat inap kita sudah kita rencanakan jauh sejak awal ya. Mungkin di tayangan itu juga ada ditampilkan ya, bahwa berbeda dengan apa yang ada di pikiran masyarakat, bagaimana atau seperti apa bangsal jiwa ya. Bangsal jiwa kita adalah satu bangsal yang perawatannya itu sifatnya komprehensif ya. Komprehensif. Banyak kok pasien di bangsal jiwa kita ini yang harus 3 dokter yang melayani. Penyakit dalam, neurologi, kita sendiri dari bagian psikiatri, karena kaitannya dengan penyakit yang dialami. Gedung rawat inap kita ini cukup baik ya, cukup memanusiakan ya. Iya, kalau menurut saya ini malah tidak seperti bangsal-bangsal pada lainnya ya dok ya. Ini malah kayak seperti rumah sultan ya. Jadi bangunannya kokoh tinggi, kemudian catnya putih kekinian dok ya, tuh tinggi. Benar-benar tidak terlihat seperti bangsal. Malah pikir saya kalau bangsal perawatan kejiwaan itu seperti sel mungkin dok, dirujuk. Ya, itu dikurung. Itulah stigma tadi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien-pasien kita yang cenderung agitasi ya, gelisah, agresif, menyerang,
hostility sikap bermusuhan dan macam-macam yang mungkin akan membuat orang lain, lingkungan dan dirinya celaka. Kita memiliki pelayanan isolasi di dalam itu, ya. Tapi isolasi kita tidak isolasi dalam artian penjara. Isolasi kita itu kita setting aman buat pasien. Aman Karena untuk kita pasien, ya? karena kita mengikuti amanah akreditasi untuk keselamatan pasien, ya. Jadi membenturkan kepala, ya tidak akan mencederai kepalanya. Karena dia hanya membenturkan kepalanya seperti membenturkan ke sofa ini. Bahkan ketebalannya lebih tebal dari sofa ini. Oh, jadi ada ruangan khusus untuk Mhm. pasien yang mungkin cenderung untuk membenturkan Hmm, atau tuh, ya. ya, kepala. Ada ruangan khusus yang Aman buat mereka. aman ya, Aman empuk buat berarti mereka. dok ya? Oh, iya, Oke. aman buat mereka, ya. Jadi ada pasien-pasien itu yang cenderung untuk melakukan self harm, self injury, untuk menyakiti diri. Menyakiti diri Aman sendiri. buat mereka di situ. Begitu masuk itu ruang steril, tidak steril eksternal tapi steril internal. Jadi pasien juga disterilkan. Misalnya mancis tidak boleh ada, apalagi benda-benda tajam. Benda-benda tajam. Bahkan ada pasien-pasien yang cenderung untuk bunuh diri, itu spray pun nggak kita pasangkan di situ. Oke. Bahkan interior ruang isolasi itu sampai dengan kamar mandinya itu minimal untuk pasien-pasien itu untuk bisa melakukan upaya-upaya untuk menyakiti diri, bahkan Menyakiti bunuh diri. dirinya ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruangan itu, ke gedung itu, ya seperti bagaimana ya? Ada taman, Iya. ada ruang-ruang Benar. santai, ada aula untuk mereka berolahraga, Iya. ada musola untuk mereka beribadah setelah perbaikan-perbaikan klinisnya, semua lengkap di dalam itu. Ruang psikoterapi, Iya. dan macam-macam. Saya pernah berkunjung dok, ada satu kesempatan berkunjung. Masuk itu memang ada ini ya dok ya, pengaman ya. Ada seperti jeruji. Ada, ya. Itu main gate kita memang pakai Iya. jeruji, ya. Kemudian masuk itu seperti ada taman di tengah dok Taman, ya. ada. Jadi suasananya memang seperti, mohon maaf, tidak menyeramkan. Ya. Bahkan ada memang beberapa pasien yang memang santai-santai di selasar, Iya, duduk-duduk, iya, bahkan iya. ada ngomong, bahkan ngajak kita ngomong dok. Iya. Malah saya yang takut sebenarnya. Iya. Tapi secara kasat mata saya, orang tersebut seperti Tenang-tenang saja. tenang-tenang Iya. dan tidak mengalami gangguan jiwa dok. Iya. Oh, Karena iya. memang kan kita itu Seperti orang normal seperti mm-mm. itu dok. dalam melayani pasien itu kita ada melihat fokus pada problem apa pasiennya. Jadi kita mengejar target itu setidaknya 48 sampai 72 jam itu harus teratasi. Indikator mutu kita memang seperti itu di bangsal jiwa. Setelah itu dia nanti kita alih ke intermediate, ruang intermediate, baru masuk ke ruang fase terminal, ya. Kita ada tools untuk menilai itu, kapan dia harus pindah, kapan dia harus pulang, kapan dia harus dirawat inap, kapan boleh rawat jalan. Oh, Mhm. kemudian juga saya melihat sepertinya ada keluarga yang mendampingi dok. Apa Ya. benar? Iya. Ya, Ini kan seperti ada keluarga yang mendampingi di samping tempat tidur di dalam kamar tersebut. betul, Itu seperti apa dok? Kenapa keluarga juga dilibatkan. dilibatkan? Ya, jadi tema, saya kembali lagi tadi tema tema AKJS ya, dan 2021 ini kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Dalam arti itu bukan hal baru sebenarnya ya, kalau di kita di Indonesia ya. Amanah akreditasi di salah satu pokjanya mengatakan tidak membedakan, Tidak membedakan. memberikan pelayanan yang sama untuk semua. Jadi sedikit bahkan sama dengan tema yang sekarang, kesetaraan, ya sama ya kan. Kemudian tahun 2014 kita sudah punya Undang-Undang 18 2014 tentang Keswa. Poin penting salah satunya di dalam Undang-Undang Keswa itu mengatakan peran masyarakat. Peran besar. Iya, bagian terkecil dari masyarakat kan adalah keluarga. Adalah Jadi keluarga. peran keluarga sangat penting, ya. Kemudian ada 2014 itu juga ada 4 seruan stop stigma. Ya, dengan dengan peran keluarga itu minimalisir keluarga tidak menstigma terhadap pasien, ya.
penelitian mengatakan bahwa stigma itu terbesar dari lingkungan. Nomor dua katanya ternyata itu dari keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri? Iya, bahkan mereka mengatakan kamu dasar anak gagal lah, anak tidak berguna lah, anak yang berbahaya lah, macam-macam lah. Belum lagi penolakan-penolakan masyarakat, ya, penolakan-penolakan masyarakat yang datang dari pemangku-pemangku jabatan setingkat desa, setingkat SD, tanda tangan macam-macam. Dan itu bukan sekali dua, saya temukan surat langsung datang, tidak menerima, tidak akan bertanggung jawab kalau terjadi macam-macam. Ya. Harusnya dok, harusnya kami sebagai masyarakat yang di lingkungan kami ada orang dengan gangguan jiwa, harusnya kami seperti apa dok? Bener, gini, saya tidak memungkiri bahwa apa yang mereka katakan itu adalah benar. Tapi itu dilakukan mereka karena pengetahuan mereka yang tidak cukup tentang gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu kan terjadi ada satu proses kimia, proses biologis di otak macam-macam yang memunculkan. Itu kita bisa netralkan dengan obat. Mestinya tidak didiskriminasi, tapi diobatkan. Diobatkan. Ya. Gangguan jiwa ini kesembuhannya minimal dua lah, medis dan sosial. Medis dan sosial. Iya, belum lagi nanti kultural, religi dan lain-lain ya kan. Medis kan kita tangani di bangsa. Kita menargetkan 14 hari secara indikator mutu, mereka itu harus pulang, tidak. Kalau bisa secepat lagi, supaya mereka bisa kembali ke keluarganya. Setelah medis ada nama sembuh sosial. Itu kan beda ranah itu. Iya. Medis kita, sosial itu di mana? Tingkat terkecil sosial itu adalah keluarga. Kemudian masyarakat dan lingkungannya. Lebih besar lagi departemen mungkin dinas sosial dan lain-lain atau pemerintah daerah. Nah, kalau mereka tidak menerima, satu saat ini si orang ini kan akan kembali. Terus gimana? Gitu. Jadi empat seruan nasional kembali kita dia stop stigma. Tidak menolak untuk melayani mereka. Sediakan akses pelayanan buat mereka. Preventif promotif harus dilakukan di awal. Kalau tidak, angka ini akan terus berkembang. Saya sebutkan tadi schizophrenia itu di angka 4,8%, Tukalsa hampir 7% secara nasional. Ya, 7 per 1000, bukan 7%, 7 per 1000 ya secara nasional. Kalau dunia WHO itu bahkan 1% loh. 1 di antara 100 populasi. Kalau kita itu kan 5 di antara 1000. Iya. 0,5% lah. Iya. Kalau dipersenkan. Ya, 5 per mil itu. Berarti kan separuh dari angka dunia itu sudah. Gitu. Jadi siap-siap kita akan sampai ke situ. Belum lagi kalau dilihat dari pasca pandemi ini. Iya benar. Pasca pandemi ini luar biasa dampaknya, luar biasa, sangat luar biasa. Benar dok, banyak orang yang mungkin, mohon maaf, ekonominya menurun tiba-tiba depresi dok. Terus ada yang dipecat dari pekerjaan dan macam-macam. Iya. Belum pandemi ini beberapa di antara manusia itu menganggap mengartikan itu kan suatu apa ya, suatu traumatik ya. Nah, traumatik ini kalau tidak dilakukan healing ya, artinya penyembuhan dari traumanya itu ya, itu akan luar biasa berbahaya buat dia. Oke. Menarik sekali sahabat RSHB di rumah. Jadi ternyata ya orang dengan gangguan jiwa itu tidak dalam seperti pikiran kita, ternyata cukup luas ya dok. Cukup luas. Nah dok, hari ini kita juga membuka pertanyaan kepada sahabat RSHB yang penasaran dan ingin bertanya, dan tentunya untuk penanya-penanya akan kami berikan bingkisan menarik bagi penanya yang pertanyaannya kami bacakan. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya dok ya. Boleh, silakan. Boleh, oke. Apakah orang yang memiliki bipolar bisa dikategorikan ke dalam ODGJ dan apakah bisa disembuhkan? Terima kasih dok. Oke. Baik. Ya. Bipolar, dok, apakah ODGJ ya?
Bipolar sendiri itu kelompoknya gangguan suasana perasaan ya. Gangguan suasana Gangguan perasaan. suasana perasaan. Jadi gangguan suasana perasaan itu setidaknya ada dua kelompok besar di dalam itu. Ada yang depresi unipolar, kemudian ada yang depresi bipolar. Kalau unipolar itu berarti tok depresi. Dengan Hanya depresi. tok depresi. Oh, Jadi tok depresi. iya, murni depresi aja. Gejalanya itu sedih, depres lah, turun ke bawah ya, Depresi, ya. sedih, tidak semangat, tidak bergairah, tidak ada minat, tidak mau makan, nggak bisa tidur, yang gitu-gitu. Tapi ada yang bipolar. Ada fluktuasi antara depresi dan hipomanik manik. Jadi ada kala dia sedih banget, ada kala senang ekstrim ya, ada mood swing di situ. Ada Ada mood swing. suasana perasaan yang swing. Ya, tiba-tiba Ya. sedih jadi senang. Bisa. Lagi senang tiba-tiba jadi sedih. Bisa. Ah, begitu ya. Masalah perubahannya itu bervariasi sekali masing-masing individu. Bahkan ada yang mix, dia campur, kadang nggak terlihat itu. Ya. Masalah bisa disembuhkan atau tidak, apa namanya, dikatakan di literatur memang bipolar itu sulit untuk disembuhkan ya, karena kesadaran dari penderita bipolar itu juga apa namanya, kecil ya. Mereka hanya datang ke kita itu dikala moodnya depresi, dikala maniknya malah tidak merasa itu satu gangguan ya. Tapi paling tidak kita menarget bahwa dia secara mood stabil kalau dia datang ke kita ya, nantinya akan secara mood stabil. Itulah yang akan membuat dia itu baik-baik saja secara mental ya. Apakah termasuk ke dalam ODGJ atau tidak? Iya, ODGJ. Iya. Termasuk ke dalam itu. Untuk bipolar itu ada obat-obat khusus yang diberikan? Tergantung ya, Tergantung. secara klinis, kemudian respon individu terhadap obat itu bisa kita berikan obat-obatan. Nanti sambil kita pelajari, kita gali lagi lebih jauh apa yang menyebabkan dia bipolar, nanti mungkin bisa psikoterapi berperan juga di situ. Jadi seperti itu ya. Jadi terjawab mungkin sahabat RSHB kalau bipolar juga termasuk ODGJ ya dok ya. Iya, ODGJ. Kalau untuk disembuhkan mungkin belum bisa ya. Ya, kalau kata sembuh, Kata sembuh, stabil ya, mood stabil, yang stabil ya. Karena memang ini Iya. tentang perasaan tadi ya dok ya. Iya. Oke. Kalau kita bicara dengan masalah sembuh tidak bisa sembuh, di penyakit dalam ada yang disebut dengan diabetes. Diabetes juga nggak bisa sembuh. Cuma bisa gula darahnya stabil. Ya, distabilkan. Atau mungkin Distabilkan. kita yang mengendalikan ya, Ya, cara dengan makan kita dan mungkin pola hidup, gaya Iya. hidup, pola makan dan macam-macam. Hipertensi juga seperti itu. Iya. Hanya bisa stabil, tidak bisa sembuh. Jadi jangan khawatir dengan istilah tidak bisa sembuh. Iya benar. Kita akan stabilkan. Kita akan Ya. Oke, baiklah kita ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara trauma healing yang baik, Dok? Baik. Trauma healing ya. yang baik. Trauma healing ya. Healing. Trauma healing ini sebenarnya kan menyembuhkan atau menghilangkan lah bahasanya, Menghilangkan trauma ya, Dok. efek dari satu trauma ya. Kita pernah mendengar gempa tsunami ya, tsunami Aceh 26 Desember 2004. Kemudian tsunami Palu ya beberapa tahun yang lalu ya. Saya cukup ingat betul gempa tsunami Aceh itu karena begitu besar ya. Bahkan ada 130.000 masyarakat yang meninggal dan berapa puluh ribu rumah hilang, kehilangan rumah ya. Jadi saya cukup ingat waktu itu 26 Desember 2000. Sangat banyak mereka yang traumatik akan kejadian itu, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan suatu kondisi yang disebut stres pasca trauma. Stres pasca trauma. Ya, stres pasca trauma. Kalau di kedokteran jiwa itu namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Kalau untuk masyarakat awam, bagaimana sih cara menghilangkan trauma atau trauma healing tadi itu? Trauma healing tersebut. Langkah yang paling simpel yang saya bisa sampaikan di sini adalah dengarkan mereka cerita. Dengarkan mereka cerita. Sebanyak mungkin dia menceritakan tentang traumanya itu kan cukup sampai di situ kita melihat bahwa ini ada satu traumatik pada orang ini,
bawa ke profesi-profesi profesional yang kompeten di bidang itu. Saya pikir begitu. Oke. Hmm. Jadi cara untuk trauma healing yang baik itu cerita ya dok ya. Dengarkan Untuk penderita mungkin cerita Dia dan, harus bercerita dan ada yang mendengarkan dia cerita. dan ada yang mendengarkan. Hmm. Dan untuk saudara teman masyarakat di sekitar dengarkan ya dok ya. Dan dengarkan aja. Dengarkan dia bercerita, kemudian baru arahkan ke Ya. fasilitas kesehatan. Kalau kita suatu profesional Profesional. yang punya kapasitas tentang itu, mungkin ada sesi lanjutan ya. Tapi setidaknya di awal cukup mendengarkan. Fungsikan telinga yang diberi Allah ini untuk mendengarkan orang itu bercerita. Bahasa kita itu curhat lah. Iya. Dengerin aja. Dengerin dia curhat, keluarin unek-unek ya dok ya. Kalau dia menangis, biarkan menangis. Biar aja begitu cerita sebanyak mungkin. Iya. Ya, itu akan melepas satu persatu traumatik. Oke. Bercerita, ada curhat ya teman-teman sahabat RSAB. Nah, kita lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada cara untuk bisa mengidentifikasi tanda-tanda awal orang mengalami gangguan jiwa? Contoh, seperti kita memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Apakah itu salah satu tanda awalnya? Iya, itu salah satu tanda awal. Ya. Putus cinta, terus gores-gores badan atau pukul-pukul kepala, dok. Apa itu salah satu tanda awal, walaupun saya tidak berani menyimpulkan itu suatu gangguan jiwa. Atau itu adalah masalah kejiwaan dia. Ya, jadi itu tadi beda ODGJ dengan ODMK. ODGJ dan ODMK berbeda ya. Orang dalam menyakiti diri itu dinamikanya itu setidaknya apakah dalam menyakiti diri itu orang ini mendapatkan kepuasan dari sikap atau perilakunya menyakiti dirinya, atau hanya mencari perhatian. Contoh kalau misalnya sampai melukai diri lah, percobaan bunuh diri gitu ya. Dinamikanya itu apakah itu complete suicide? Kalau complete suicide biasanya kita tidak mendengar lagi cerita apapun kecuali melihat orang itu tergantung sudah dalam kondisi meninggal ya, atau cari perhatian, atau bagian dari kepribadian yang impulsif. Dia puas dengan itu. Iya. Saya baru menangani satu pasien, tidak boleh saya sebut identitas ya. Psikodinamikanya jelek sekali, korban KDRT, baik itu verbal ataupun fisik, juga korban bullying sejak SD sampai awal SMP. Kemudian sekarang dia menunjukkan gejala-gejala depresi, datang ke saya gali. Ada riwayat manik, hipomanik ya. Ternyata orang ini adalah bipolar, tapi cenderung self harm, self injury, dan saya rawat di bangsal jiwa. Kondisinya membaik. Dia menyakiti diri sendiri seperti itu? Ya, dengan menyayat-nyayat pergelangan. Oh. Kemudian apakah ada deteksi dini ya? Deteksi dini untuk gangguan jiwa itu sebenarnya tidak konsumsi masyarakat awam ya. Saya takut dengan menggunakan tools itu dia interpretasinya itu kalau benar tidak masalah. Kalau interpretasinya kemudian salah, arahnya kan akan salah. Nah, jadi apabila ada satu perubahan yang tidak biasa, cari tahu apa itu. Untuk bisa lebih tahu, bawa ke profesional yang tahu tentang itu. Oke. Saran saya gitu. Benar ya. Jadi kalau memang mencurigai atau nih jangan-jangan nih, nah mending langsung datang ya dok ya untuk berkonsultasi dan periksa apakah ini benar atau tidak. Mungkin nggak dok, seorang pasien datang, oh ternyata ini bukan ODGJ. Ada nggak dok? Ada orang berkonsultasi, tiba-tiba oh ini nggak masalah bu, ini bukan ODGJ atau seperti itu. Atau beberapa kita temukan bisa seperti itu. Bisa ya? Bisa ya. Tidak semua yang datang ke polipsikiatri itu tentu dia adalah seorang ODGJ. Bisa jadi itu hanya masih masalah kejiwaannya, atau seperti anak nakal tadi itu. Jadi bukan anaknya yang diperbaiki, tapi lingkungan tempat dia, misal rumah broken home-nya aja yang diperbaiki orang tuanya. Jadi ikut nanti, gitu. Jangan cepat sekali memvonis, gitu kan? Iya. Ternyata memang
dia itu dengan nakalnya itu bentuk, kalau saya berpikir dari sisi yang berbeda, ayah ibuku kamu tuh jangan kayak gitu supaya aku nggak gini. Tapi dia dengan menunjukkan sikap, Iya. Allah perilakunya aneh-aneh lah di luar, kan gitu. Padahal kalau keluarganya sadar dia begitu karena kita akan merubah. Tapi kadang-kadang harus ada orang yang menunjukkan, mengatakan sesuatu baru kita. Tapi si Iya. anak ini tidak berani kan, ya mak bah pian kayak ini juga ada durhaka tuh nanti bahasanya. Iya. Tapi secara alam bawah sadar dia memberontak, yang terlihat secara kasat mata nakal. Iya. Kalau si guru tahu, kemudian cari ke belakang, ada apa sih di rumah anak ini kok jadi begini? Ternyata setelah ada perubahan di rumah, ya mungkin konseling, family counseling, family terapi, setelah itu berubah, membaik, anak itu akan baik dengan Membaik sendiri. dengan Membaik. sendiri. Walaupun kadang-kadang harus ada intervensi terapi, baik itu farmakoterapi atau psikoterapi terhadap. Kadang orang tua juga nggak sadar ya, ternyata penyebab anak seperti ini adalah orang tua sendiri, Dok ya. Iya, Oke. iya. Banyak saya temukan kasus-kasus gangguan jiwa berat itu berlatar belakang keluarga. Berlatar belakang keluarga. Itulah kenapa peran keluarga penting. Ya, saya juga pernah ada suatu ini ya, Dok ya. Orang dengan gangguannya itu dipasung, Dok ya. Iya, Tidak dimandikan. Iya, iya, Dikasih makan tidak selayaknya. Iya, iya, Tidak, iya. maksudnya tidak dirawat dengan baik oleh. iya. Ya, Dok. Nah itu yang paling menyedihkan memang, angka, kembali lagi saya sebutkan riset 2018 itu mengatakan mereka dari populasi gangguan jiwa itu, kalau tadi kita katakan 1000 di HSS itu, ada sekitar 150 di antara mereka itu dipasung sebenarnya, 15%. Sebenarnya angka tepatnya 14%. Secara nasional, saya nggak temukan untuk HSS atau Kalsel itu berapa, tapi biasa tidak jauh dari angka nasional. Kalau tidak di bawah, di atas. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut ya, Dok ya, ke pertanyaan selanjutnya. Banyak nih, Dok, kayaknya pertanyaannya. Nah ini apakah gangguan jiwa itu penyakit menurun, Dok? Penyakit yang diturunkan maksudnya? Penyakit yang diturunkan mungkin ya? Iya, salah satu sebab itu. Keturunan Genetik ya? tadi ya. Genetik ya, Dok ya? Keturunan ya. Walaupun kadang-kadang dalam wawancara itu satu aib buat keluarga, sehingga ketika kita tanyakan apakah ada saudara, sepupu, atau yang di atasnya, keluarga dari ayah, keluarga dari ibu, keluarga dari kakek, dari ayah, dan naik ke atas begitu, hanya sedikit dari mereka itu yang mengatakan iya. Kebanyakan tidak ada atau tidak tahu. Malu mungkin. Malu ya, karena terkesan aib ya. Padahal itu penting buat data kita, faktor risikonya itu di mana. Iya. Ya, jadi memang ada juga faktor keturunan, Dok ya? Ada. Oke, mungkin terjawab ya pertanyaan sahabat RSHB. Lanjut nih, Dok. Assalamualaikum, nanya Dok. Waalaikumsalam. Apakah skizoafektif bisa diobati tanpa mengonsumsi obat? Terima kasih. Baik. Skizoafektif. Spesifik ya pertanyaan. Skizoafektif itu adalah gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa berat. Ya, gangguan jiwa berat di mana ada dua model ya. Model penyakit itu ada skizonya. Jadi ada jiwa yang terbelah dan ada gangguan di afektifnya, dan itu jalan bersama pada periode waktu yang sama. Sampai dengan saat ini kondisi-kondisi akut, kondisi-kondisi yang gaduh gelisah, kita harus obat, farmakoterapi. Dengan obat ya, Dok? Dengan ya? obat. Berarti belum bisa ya tanpa obat ya, Belum Dok? bisa. Ya? Oke. Jadi untuk apa tadi, Dok, penderita skizoafektif belum bisa ya, belum bisa diobati tanpa obat. Iya. Ya, Ya. Mungkin yang dimaksud sahabat RSAB adalah dengan konseling, ya, terapi, psikoterapi, iya. terapi atau ya belum bisa. Ya. Belum Jadi bisa. harus terapinya itu dengan menggunakan obat. Ya. Oke, terjawab ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Mau tanya dok, bagaimana kita bisa mengukur tingkat keparahan gangguan jiwa? Dan pada tingkatan apa kita harus melakukan konsultasi dan pengobatan? Terima kasih. Baik, terima Mungkin kasih. dia menyadari diri dia sendiri mungkin dok ya. Ya, mungkin diri dia Saya ini parah atau enggak? Saya harus berkonsultasi sekarang atau nanti aja ya? Mungkin Iya. seperti itu ya dok ya? Iya. Jadi deteksi dini Diri ODGJ sendiri, itu tergantung kepada ODGJ-nya itu masuk ke kelompok apa. Oke. Iya, kan, masuk ke kelompok apa. Nah, saya mengambil contoh yang berat ya, gangguan itu kita sebut schizophrenia. Ada PAN-PC namanya, PANSS elang cantik EC. ya, P A N S S EC. elangnya C cantik. Iya, iya. Jadi itu satu tools, ada yang dalam berbahasa Indonesia. Nanti kita diarahkan untuk menilai beberapa keluhan di situ, gejala di situ, misalnya tidak kooperatif, ya kan, merasa bermusuhan, ada kegelisahan, dan lain-lain. Di situ ada poin-poin, kalau ringan sekian, sedang sekian. Nanti setelah itu dihitung tuh nilai. Nah, pada nilai tertentu, misal saya ambil contoh 10 misalnya, oh ini orang ini cukup rawat jalan, atau 10 sampai 15 tuh orang ini perlu rawat inap hanya dengan ini tanpa menyuntikan obat atau macam-macam, atau gaduh gelisah misalnya, oh ini dengan pengobatan kemudian ditambah dengan prescription dan lain-lain. Jadi sangat gampang tools itu, gampang kita menilai-nilainya, apalagi kita adalah orang-orang kesehatan, bisa setidaknya mendekati penilaian yang diharapkan oleh kita. Oke, jadi buat sahabat RSAB yang ingin tahu tingkat keparahan ya, atau mendeteksi diri sendiri, bisa ke pen ya, pakai browsing aja. Iya, browsing di Google PANSS EC. Kalau itu schizophrenia. Iya, itu kayak mengisi kuesioner seperti itu. Iya, oh iya, jadi silakan mengisi ya, nanti di klasifikasikan gitu ya dok ya. Iya, kalau itu schizophrenia ya. Kalau itu skizofrenia. Di garis bawahi, tapi kalau dia bipolar lain lagi toolsnya. Kalau depresi lain lagi toolsnya. Autis lain lagi toolsnya. Beda-beda gitu, ya. ADHD. Itu khusus untuk skizofrenia berarti dok. Contoh kalau pertanyaan itu saya pikir tadi mungkin pertanyaannya itu sangat spesifik ya. Jadi mungkin petugas ya, petugas kesehatan ya. Saya kasih itu tipsnya. Tipsnya itu ya dok ya. Oke, baiklah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dok. Tanya, dok, kan ada riwayat orang yang katanya kalau setiap bulan itu pasti ada aja, kadang dia bicara sendiri, nyanyi-nyanyi. Apakah gangguan yang seperti itu bisa sembuh, dok? Terus apakah juga dari faktor keturunan? Oke. Baik. Riwayat setiap bulan. Iya, jadi sering saya temukan itu keluhan masyarakat, mungkin atau dikeluhkan oleh keluarga sendiri ketika kontrol atau berobat pertama ya, ke poli rawat jalan ya kan. Sebenarnya yang perlu dilihat adalah di antar serangan bulanan itu, katanya kan muncul gitu kan antar bulan ini, kita lihat apakah yang dikatakan tidak nyanyi-nyanyi, tidak ketawa-ketawa, tidak aneh-aneh ini, dia benar-benar kembali seperti sebelum muncul keluhan ini enggak? Itu satu. Kalau dia misalnya kan tidak ketawa-ketawa, tidak nyanyi-nyanyi sudah, tapi bengong-bengong. Apakah bengong-bengong ini memang dari dulu begitu? Oh enggak, dulu orangnya bagus-bagus aja dok, dulu kerja setelah diberhentikan dari kerja dia baru gitu misalnya. Iya. Berarti ini sebenarnya tidak bulan-bulanan, cuman ada fluktuasi gejala yang full blown yang kelihatan. Ya. Jadi sebenarnya ini perjalanan aja. Atau ada yang disebut sebagai gangguan afektif musiman, seasonal affective disorder istilahnya kalau di literatur itu. Ada loh orang yang asal kalau musim hujan muncul gejalanya, nanti musim panas enggak. Gejala apa dok? Nyanyi sendiri? Iya, gejala afektif lah, apakah dia senang, apakah dia sedih. Kalau musim hujan aja? Ya, kalau
Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Nanti musim panasnya dia bagus. Nah, ada yang musim panasnya aja dia muncul, musim hujan bagus. Nah, seasonal affective disorder. Ada yang seperti Dia itu. Dok, ya? gangguan Mm-mm. afektif sesuai musim lah. Sesuai musim. Sesuai musim. Mm-mm. Wah, ternyata memang sangat luas ya. Tidak hanya ada yang bulanan, Dok, ya, juga ada yang musiman. Musiman. Wow. Musiman. Menarik sekali. Iya. Oh, nambah ilmu, Dok. Nambah ilmu bagi kita dan sahabat RSAB di rumah. Ternyata gangguan kejiwaan itu seperti ini ya. Iya. Iya. Oke, baiklah. Lanjut, Dok, ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Dok, biasanya kalau setiap bangun tidur kita pasti akan merasa fresh, apalagi bila tidur kita cukup. Nah, kalau misalnya, Dok, tidurnya udah cukup tapi masih merasa lelah, apakah itu tanda kita mengalami tekanan mental, Dok? Baik. Gangguan tidur ya, ini concern di gangguan tidur. Jadi tidur kita itu tidak lepas dari peran otak ya. Di otak itu ada yang mengatur ritme tentang tidur kita. Ada yang sebagai pusat tidur yang memang dia menidurkan dan membangunkan kita. Ada yang menghasilkan hormon untuk tidur. Nah, bicara tentang tidur, ada kualitas, ada kuantitas. Kualitas dan kuantitas. Kuantitas. Jadi kalau kuantitas, ada yang mengatakan 8 jam, kan gitu ya tidur ya. Ada yang 10 jam, ada yang 6 jam, ada yang 3 jam, itu kuantitas. Tapi itu tidak menjamin. Memang tidur yang berkualitas adalah tidur ketika kita bangun itu segar. Karena kan pada saat tidur itu otak itu apa ya, koma fisiologis ya. Tidur itu kan koma fisiologis, koma tapi fisiologis. Memang yang sudah diatur begitu untuk istirahat otak, sel otak, relaksasi dan macam-macam. Jadi ketika kita tidur, ada yang tidur dangkal, ya, tidur REM, non REM. Non REM itu nanti ada yang sampai ke fase lebih dalam lagi 1, 2, 3, 4. Nanti dari 4 kembali ke 3, ke 2, 1, 2, 3. Terus begitu. Makanya tidur kita itu tidak datar begitu aja satu malaman. Kalau itu tercapai, walaupun 3 jam, Bangunnya segar, Dok, ya. Berkualitas tidur. berkualitas. Walaupun tidur 24 jam satu hari, tidak berkualitas sama, tetap nggak segar. Nah, pertanyaannya, apa yang mempengaruhi gangguan tidur? Salah satu psikologi. Salah satunya psikologi. Iya, mengganggu kualitas ya. Mungkin ada Kualitas masalah, tidur. ada pikiran, Dok, iya, ya. Iya. Orang dengan depresi bisa dia tidak bisa tidur, dia atau bisa hipersomnia, bisa banyak tidur. Apabila ada orang masalah, kok aku nih kok banyak tidur ya, awas, itu gangguan tidur. Oh, seperti itu, Dok. Iya. Jangan Ada masalah atau banyak kerjaan malah lebih banyak tidur. Iya. Ada kan orang hanya berpikir kalau lagi stres susah tidur. Iya, kebiasaan orang kan Itu yang tipikal, yang atipikal dia malah banyak tidur. Hipersomnia. Juga tidak seger walaupun banyak tidurnya. Berarti itu termasuk mengalami tekanan mental nggak, Dok? Tanda tekanan mental. Jadi itulah yang dia sebenarnya tubuh kita ini sangat pinter, cerdas ya. Luar biasa, sangat sempurna ya tubuh kita ini dengan semua sistem yang bekerja. Semua itu sebenarnya tubuh kita memberi tanda loh ke kita. Bangun tidur nggak segar, itu tubuh memberi satu tanda ke kita. Sofian, ini sistemmu error loh gitu. Gina, Mbak Gina, ini sistemmu error loh gitu. Tanda ya, tanda dia kasih tanda. Padahal secara dan langsung kamu segera cari yang ngerti tentang ini gitu. Kan gitu. Kamu biasanya tidur bangun seger nih, enggak loh, udah 2 minggu ini. Terus kamu sudah saya kasih gejala juga loh, mau kerja males gitu. Misalnya kan, kamu biasanya kalau sore jalan-jalan seneng ini, kamu malah nggak seneng tuh keluar rumah misalnya. Biasanya suka bikin wadah ini nggak lagi gitu. Abahnya ini kok biasanya suka mancing, ini ada apa ya? Keluar kamar males, pergi mancing nggak mau. Udah kasih tanda itu tubuh semua itu. Gitu. Tapi refleksinya itu dikonversikan ke fisik, memang keluarnya tidak. Padahal masalahnya underlyingnya itu di mental. Oke.
Semoga terjawab ya pertanyaan sahabat RSAB di rumah. Wow, ada 9 pertanyaan ya kalau nggak salah. Oke, ada lagi? Ya, habis ya. Nah dok, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir. Menarik sekali dok, akhirnya saya dan sahabat RSAB di rumah juga jadi tambah ilmunya, tambah mengerti dok, tambah tahu oh ternyata seperti ini, oh ternyata yang berobat ke kulit itu sudah hanya orang-orang yang gila gitu Iya, dok. iya, betul. Oke. Nah dok, mungkin dokter ada yang ingin disampaikan kepada sahabat RSAB di rumah mungkin Baik. terkait kejiwaan atau yang lainnya, silakan Terima dok. kasih Mbak Tina. Buat sahabat RSHB, saya beritahukan bahwa tidak usah takut datang ke poli jiwa. Ya, pemerintah kita sudah menyiapkan fasilitas berupa akses pelayanan kesehatan, ya, poli psikiatri, rawat inap jiwa disediakan buat sahabat RSHB semua. Sekali lagi saya tidak katakan jangan takut untuk datang ke rumah sakit secara umum. Kita di sini semua siap membantu melayani sahabat RSAB semua. Akhir kata saya sampaikan tetap sehat, tetap bahagia. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dokter Sofyan atas Saragih bersedia hadir menyempatkan waktunya sharing kepada sahabat RSAB di rumah, dan semoga hidup kita selalu diberikan kesehatan ya dok ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, 9 pertanyaan, dan untuk 9 pertanyaan tadi silakan untuk mengirimkan pesan ke akun sosial media resmi kami di RSUD Hasan Basri HSS untuk komunikasi penyerahan bingkisan. Dan juga teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan 5M dan stay safe, stay healthy. Akhir kata, saya Gina Syarifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.